Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Dwi Kurniawati dengan nomor NIM 2011306025. Yang saya hormati Ibu Dwi Nur Aini Dahlan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah IPA MISD. Di sini saya akan menjelaskan reaksi terang dan reaksi gelap pada fotosintesis. Pada fotosintesis terdapat dua reaksi, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Yang pertama, saya akan menjelaskan reaksi terang terlebih dahulu. Reaksi terang adalah H2O menjadi O2. Dan reaksi terang memiliki nama lain, yaitu HIL. Pada reaksi terang melibatkan uji percobaan atau uji fotosintesis yang bernama uji Ingenhousz. Uji percobaan tersebut terjadi pada gerana, yang terutama terjadi pada membran tilakoid karena gerana merupakan tumpukan dari tilakoid. Di reaksi terang pasti kita akan membahas fotofosforilasi sikliks dan fotofosforilasi non-sikliks. Jadi pada reaksi terang nanti hasilnya tergantung reaksinya itu apa. Siklis hanya menghasilkan ATP, sedangkan non-siklis menghasilkan ATP dan NADPH2. Nah, kalau kita ngomongin reaksi terang pasti berhubungan dengan siklis dan non-siklis. Kemudian H2O dipecah menjadi O2. Pemecahan H2O menjadi O2, jadi nanti seperti ini prosesnya. Pemecahan H2O menjadi O2. Yang pertama, H2O dipecah menjadi 2H+ ditambah setengah O2 dan dihasilkanlah O2. Proses pemecahan H2O menjadi 2 adalah proses fotolisis pecah karena adanya cahaya yang memecah air yang ada di daun atau sel-sel daun sehingga terbentuklah oksigen dan ion 2A+. Ini akan menjadi transfer elektron yaitu berupa fotofosforilasi tadi. Itu menjadi NADPH2. Jadi bisa kita ingat, uji Ingenhousz fokusnya adalah ingin membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dan bentuknya gelembung-gelembung gas di air kalau dalam percobaan yang menggunakan corong kaca, tanaman hidrilla yang berperan untuk memilah zat klorofilnya, lampu sebagai energi cahaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi gelap. Reaksi gelap yaitu CO2 menjadi C6H12O6 atau amilum. Reaksi gelap nama lainnya adalah siklus Kelvin atau reaksi Kelvin. Nanti pada reaksi gelap akan diuji coba oleh suatu percobaan fotosintesis yang bernama uji Sachs. Reaksi gelap terjadi di stroma. Apa saja sih kejadian-kejadian yang ada di reaksi gelap? Nah, agar mudah diingat, saya kasih singkatan FR2. Apa saja sih yang dimaksud dengan FR2? FR2 yaitu ada fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Fiksasi adalah tahapan pengikatan CO2 akan diikat oleh RUBP atau ribulosa bifosfat menjadi senyawa PGA atau fosfogliserat. Kemudian reduksi. Nanti hasil PGA dari fiksasi tadi masih lanjut karena dia siklus jadi berbentuk lingkaran. Jadi setelah PGA itu melingkar, PGA akan direduksi menjadi PGAL atau fosfogliserat aldehid. Kemudian regenerasi. PGAL akan diubah menjadi dua bentuk, yaitu glukosa dan RUBP. Pada reaksi gelap, uji Sachs menggunakan daun. Ada yang ditutup dan ada daun yang tidak ditutup atau dibuka. Yang ditutup otomatis tidak bisa berfotosintesis dan tidak ada hasilnya amilum. Dan sedangkan daun yang tidak ditutup akan menghasilkan amilum dengan menggunakan tes uji Lugol. Di reaksi gelap ada uji coba pada daun dan ada berbagai tahapan. Yang pertama, daun direbus agar sel-selnya mati. Yang kedua, diberi alkohol akan
klorofilnya larut, dan yang terakhir diberi lugol agar tahu ada atau tidak amilumnya. Uji amilum akan positif jika hasilnya berwarna biru kehitaman. Bila dikasih lugol dan berubah berwarna, berarti mengandung amilum. Kalau tidak berubah berwarna, berarti tidak mengandung amilum. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan dari reaksi terang dan reaksi gelap pada fotosintesis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.